Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang contoh dari program struktur kontrol percabangan. Ya, pertama-tama kita bahas contoh percabangan if terlebih dahulu. Di sini ada program mengendarai motor. Jadi pada program ini kita akan menentukan apakah seseorang tersebut boleh atau tidak mengendarai motor berdasarkan usianya. Nah, jika usianya itu 17 tahun atau di atas 17 tahun, maka boleh mengendarai motor. Oke, langsung aja ke codingannya ya. Nah, di baris kelima, tentunya kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya dan juga tipe datanya. Nah, di sini tipe datanya adalah integer dan variabelnya itu adalah usia. Nah, kenapa integer? Karena nanti yang diinputkannya adalah berupa angka atau bilangan bulat, sehingga menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita sudah menentukan usianya berapa gitu. Nah, di sini ada usia sama dengan 18. Artinya, usianya itu adalah 18. Nah, kemudian di baris ke-6 di sini ada perintah printf yang akan menampilkan tulisan yang bertuliskan program mengendarai motor. Nah, kemudian di baris ke-8 dan 9 itu merupakan sintaks dari percabangan if ya. Di sini ada if, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung ini merupakan suatu kondisi ya. Ingat, dalam percabangan if itu hanya ada satu kondisi yang bernilai benar. Gitu ya. Nah, di sini if jika usia lebih dari sama dengan 17, maka boleh mengendarai motor. Kita coba eksekusi langsung ya. Nah, hasilnya adalah boleh mengendarai motor. Kenapa boleh mengendarai motor? Karena sesuai dengan kondisi, ya. Dia usianya 18 tahun, otomatis memenuhi kondisi seperti itu. Nah, selain kita membuat program seperti ini, kita juga bisa membuat program ya dengan codingan yang berbeda. Nah, kita mau si usernya itu bisa menginputkan berapapun gitu. Jadi kita tidak menentukan di codingannya langsung gitu. Contohnya seperti ini. Di sini kita tambahkan printf ya. Masukkan usia. Nah, jadi pada codingan ini kita akan minta si user tersebut memasukkan usianya sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Nah, kemudian kita jangan lupa scanf ya untuk membaca angka telah diinputkan oleh si user gitu. Nah, di sini kita menggunakan %d untuk menampilkan angkanya dan yang diinputkan tersebut disimpan ke variabel usia. Nah, itu ya. Nah, di sini sama ya, kita tidak merubah yang ini, jadi cukup kita tambahkan ini ya, sama ini. Kita coba ya eksekusi. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, outputnya adalah kita diminta untuk memasukkan usia. Usianya misal berapa ya? 20. Nah, boleh mengendarai motor. Jadi si user itu bisa memasukkan berapapun angkanya. Nah, selanjutnya kita ke contoh percabangan if else. Nah, untuk percabangan if else itu kita hanya perlu menambahkan else gitu ya. Kita menambahkan satu kondisi lagi, yaitu else. Kondisi yang bernilai salah. Itu ya. Nah, di sini dia boleh. Nah, di sini jadi ada dua kondisi ya. Ini kondisi pertama dan ini kondisi yang kedua.
Jadi, kondisi pertama itu jika usia yang diinputkannya itu sama dengan atau lebih dari 17, maka boleh mengendarai motor. Jika tidak, maka tidak boleh mengendarai motor. Gitu. Coba kita eksekusi ya. Nah, di sini kita misal masukkan 12 tahun. Kita boleh mengendarai motor. Kenapa? Karena 12 itu tidak memenuhi kondisi yang pertama, ya. 12 itu kan kurang dari 17, otomatis dia masuk ke kondisi yang kedua, yaitu tidak boleh mengendarai motor, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas contoh percabangan if, else, if ya. Nah, di sini ada program suhu. Jadi di sini sama ya, kita awali dengan deklarasi tipe data dan juga variabelnya. Di sini variabelnya adalah suhu, tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di baris ketujuh itu ada printf ya, nanti akan menampilkan ya tulisan masukkan suhu saat ini. Jadi nanti si user akan diminta untuk memasukkan suhu. Nah, selanjutnya akan dibaca ya oleh scanf. Kemudian simbol D ini untuk menampilkan angkanya dan akan disimpan ke variabel suhu. Nah, untuk sintaks dari percabangan if, else, if itu ada di baris kode ke-9 sampai 16 ya. Di sini ada 4 kondisi ya. Ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama yang ini, jika suhu lebih dari 35, maka cuaca sangat panas. Kemudian untuk kondisi yang kedua adalah jika suhu lebih dari 28 dan suhu kurang dari sama dengan 35, maka cuaca panas. Nah, kondisi yang ketiga adalah jika suhu kurang dari atau sama dengan 16, maka cuaca dingin. Dan jika tidak semuanya ya, tidak memenuhi semua kondisi yang tadi sudah disebutkan di atas, maka cuaca normal gitu. Coba kita eksekusi ya. Nah, di sini masukkan suhu saat ini. Misal suhunya adalah berapa ya? 30. Nah, 10 itu termasuk cuaca panas. Coba kita lihat, 30 itu masuk ke kondisi ini ya, kondisi kedua ya. 30 itu berada di antara 28 sampai 35. Itu termasuk cuaca panas. Coba kita inputkan yang lain ya. Nah, misal kita berapa ya? 22. Nah, cuaca normal. 22 itu masuk ke kondisi yang terakhir, yang ini ya, cuaca normal. Seperti itu. Nah, semoga bisa dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah percabangan Sweetcase. Nah, di sini ada contoh program nilai. Jadi untuk Sweetcase ini cirinya itu kita menggunakan kata case ya. Kemudian ada break, ada default, dan juga ada switch. Nah, percabangan Sweetcase ini merupakan bentuk lain yang lebih sederhana dari percabangan if else gitu. Jadi ini yang lebih sederhananya. Nah, pertama-tama di sini tipe datanya adalah char atau karakter, karena nanti yang diinputkan adalah berupa huruf, dan variabelnya itu adalah kita namakan nilai gitu ya. Kita kasih nama nilai variabelnya. Nah, di sini di baris ke-6, printf itu adalah perintah untuk menampilkan tulisan yang bertuliskan input nilai Anda. Jadi nanti user akan diminta untuk menginputkan nilai dari A sampai E gitu. Hanya bisa menginputkan A sampai E. Nah, kemudian scanf ini akan membaca nilai atau huruf yang diinputkan oleh user, kemudian akan disimpan ke variabel nilai. Nah, di sini di baris ke-8 itu ada switch ya, nilai variabel ini sesuai dengan struktur dari percabangan Sweetcase. Nah,
Baris ke-9 ini ada case pertama atau kondisi pertama. Case pertamanya itu A. Jadi ketika user itu menginputkan huruf A, maka yang akan tampil itu adalah pertahankan. Outputnya itu adalah pertahankan. Ya, puts di sini sama artinya printf, yaitu menampilkan. Kemudian di sini ada break, ya. Kemudian kondisi yang kedua itu case B. Jadi jika yang diinputkannya itu adalah huruf B, maka outputnya adalah harus lebih baik lagi. Begitupun seterusnya sampai yang terakhir itu ada kondisi default. Ya, kondisi terakhir ketika semua kondisi yang telah dilalui tersebut tidak terpenuhi gitu. Jadi pengecualian terakhir itu default. Coba kita eksekusi ya. Nah, misal kita inputkan huruf A. Jadi, karena kita menginputkan huruf A, otomatis huruf A itu kita telah memenuhi case pertama, gitu, sehingga program akan terhenti. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba inputkan Z. Nah, maaf nilai tidak sesuai. Jadi ketika kita menginputkan huruf Z, itu akan masuk ke kondisi yang terakhir, yaitu default, karena tidak sesuai ya. Karena yang seharusnya diinputkan itu dari A sampai E, Z itu tidak termasuk. Gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik dan juga dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.